Halo, gua coba upload lagi eh, masalah trading forex. Kemarin gua dapat berita katanya ada alat bagi-bagi lagi selain trading forex. Kemarin kan baru ada Bitcoin tuh yang kemarin lagi booming. Yang ada baru lagi. Coba aja tanya Mas Tommy atau Pak Wiranto, dia tahu. Nah, di sini gua cuma mau ngasih tahu masalah eh, gua gua ini masang buat eh, gimana ya gua mau jelasinnya, susah gua. Jadi gue tahu ini mau turun, tapi gue ngelihat ada candle yang kira-kira uh, bikin gue masang buy. Nggak taunya di situ ada kayak koinsiden, kebetulan gue masang di baseline. Di sini gue ketemu pola-pola baseline itu ternyata jadi target dia buat reversal gitu loh, buat reversal. Tapi kalau dia nggak tembus ya dia nggak bakal up, nggak bakal balik. Tapi kalau dia misalnya dia tembus ya mungkin dia tembus. Makanya di sini selalu ada week long ini yang kira-kira emang ada paksaan-paksaan atau mungkin buat baca market aja kali, ngetes market. Kan ada yang namanya retest, rejection. Kita nganggapnya ini kayak gini, long week gini retest sama baseline dari support kalau nggak resisten. Gue di sini ngelihat ini ada uh, garis merah. Garis merah ini gue anggap sebagai baseline ya. Dia baseline di mana support ketemu target yang dianggap itu sebagai resistennya dia. Kalau dia bisa tembus di situ, dia tembus kemungkinan kebetulan juga dia sama Fibonacci. Kalau kita pasang Fibonacci, dia udah ngebentuk shoulder, udah ada back mau ngebentuk shoulder, dia kalau tembus 100 ya dia kemungkinan naik terus. Tapi kalau enggak ya enggak. Mungkin dia mantul tapi dia enggak nyampe di angka 50 atau 60, mungkin 70, 80. Baru gamen sambil ngerokok. Tadi gue sampai di retest itu, terus gue ngeliat di sini ada kesamaan pola soldering terus pola garis merah. Ini kita sebut sebagai pertemuan antara baseline-nya support sama resistennya dia yang sebagai target. Gue tandain garis merah ini ada 3 garis merah yang memang dia kadang di apa, di marker sama ditandai sama moving average. Tapi ada juga yang memang dia tembus di moving average tapi dia tetap pada baseline-nya itu, pada garis baseline itu. Terus yang kotak panjang ini, yang orange ini dia nunjukin soldering ya, yang dia nanti kemungkinan sama kayak kabel ya, kabel Elliott kabel itu, dia bakal ngebentuk pola yang cenderung sama tapi nggak sama, tapi dia hampir soldering juga. Bisa jadi dia tembus, bisa jadi enggak. Kalau tembus, gua udah masang target di garis biru, garis ungu ini, karena gua ngambil di channel diagonal itu. Dia ada pola-pola yang memang dia menembus di angka 161,8 tembus sampai ke 200. Mungkin setelah soldering dia ngebentuk soldering, atau mungkin dia tembus paksa dulu ke atas, atau dia soldering dulu ke bawah, bentuk solder lagi, baru naik ke 161,8 di garis miring Fibonacci ini. Gue masuk ke time frame kecil,
ya time frame kecil gue ngeliat sini gue masang ada Fibonacci gain ini emang buat ngebaca di time frame kecil ya, di H1 ke bawah buat ngebaca pola tren-tren kayak penan, simetrik, terus yang ngebentuk kecenderungan dia uptrend atau downtrend. Kebetulan gue masang Fibonacci gun di sini, nunjukin emang ini ada trend dia buat naik. Walaupun gue masuk ke time frame besar, dia masih tetap di garis moving average. Sini ada kebetulan kan gue masang entry buy pas di baseline yang kemungkinan dia naik dulu atau dia turun dulu tembus bentuk shoulder. Karena kalau lihat pola-pola sebelumnya dia biasanya bentuk turun dulu bentuk shoulder baru dia naik. Turun dulu dia bentuk shoulder nyentuh di garis ungu ya. Gua nggak tahu kapan tapi kelihatan, coba gue masuk ke weekly. Loh, di weekly dia memang dia lagi kecenderungan dia lagi bullish candlenya. Nanti kita ngeliat candle by candle tapi nggak couple ya, single candle. Sini kelihatan Fibonacci gun itu dia masih ngebentuk ten untuk uptrend sebenarnya. Makanya kebetulan gue masang buy karena gue ngeliat candle by candle dia nggak sanggup nembus di zona-zona yang di candle yang ngebentuk dia move even gitu loh. Artinya yang gue bilang itu yang kemarin di postingan sebelumnya ada kata dia close di candle lawannya, itu artinya dia sudah even. Tapi kalau dia enggak, kemungkinan dia ke atas terus sampai dia close lagi di lawannya, baru dia naik lagi, enggak turun sebentar buat ngejar lawannya lagi. Nih gue ngeliat di sini ada pola-pola keterkaitan garis yang mengkaitkan antara crash by crash, peak by peak, tapi peak by crash by peak, akhirnya jadi gue anggap itu sebagai suatu baseline, gue gambarin, gue garisin di zona merah. Di sini ada anomali ini juga akhirnya jadi suatu baseline juga, karena sebenarnya dia ngebentuk soldering ini dia di berapa nih, di H1 ya dia ngebentuk soldering, tapi di H4 dia bukan soldering, di H4 dia movement biasa, dia kayak biris biasa, kayak apa ya, kayak biris-biris yang biasa, tapi gimana ya, kayak tapi di H1 dia emang nunjukin kalau itu emang suatu pergerakan yang mencirikan soldering ya, inverse head ya, dia jadi headnya di situ. Nggak taunya di sini dia jadi cut neck, kemudian nyambung ke baseline yang jadi target ini, jadi target dia buat reversal. Itu kan ada keterkaitan situ. Kalau ditarik terus ke sini, itu bakal ketemu ada keterkaitan baseline di sini.
secara Day 1 ya. Ini Day 1 kita lihat tuh ada keterkaitan baseline dia dari ujung dimana dia start sampai ke start lagi. Di situ kita tahu bahwa garis-garis ini emang cut neck ya, dia memotong leher setiap head. Jadi gitu gua ngelihat candle by candle, terus gua ngelihat emang candle by candle emang unik sini. Kadang kita banyak ketipunya gini loh, kita problem kita itu kenapa kita sering loss atau kita sering locking. Kita kadang ngeliat candle by candle, kita ngeliat di time frame kecil, kita tahu di time frame besar itu dia turun, cuman kita ngambil momen-momen profit yang kecil-kecil itu. Kalau reguler kan lumayan itu, dia bisa nyampe 1 juta, 1.500.000, 3 juta sekali profit kecil itu. Sebenarnya mereka kerjakan hanya itu aja. Karena apa, waktu yang berjalan itu kan dalam sehari, taruhlah kita tahu dia turun lusa ya 2 hari ke depan. Selama 2 hari ke depan ini kan kita sayang gitu loh ngebuang waktu. Sementara dia bergerak terus, setiap pergerakan itu bisa di taking profit. Itu yang kadang-kadang ngejebak si trader itu jadi loss, akhirnya dia di cut kalau enggak di locking. Nggak kayak gini, gua ngelihat di mana di candle by candle, gua ngeliat couple candle itu emang ada di postingan gue sebelumnya udah ada, di mana dia pasti ngejar candle yang memang dia berlawanan gitu loh. Biasanya itu ada di puncak, kalau enggak pada saat-saat masa dia mengalami pembalikan atau dia lagi dalam masa koreksi sebentar buat pijakan lagi. Itu jadi arah target dia buat reverse. Kayak di sini kan dulu pernah gue posting lagi, cuman di sini nggak gue masukin kotak-kotak itu, tapi gue masukin di kotak ini deh. Kotak mana? Kotak orange ini yang kecil-kecil ini, dia 15 ini gue anggap dia sebagai target dia buat turun. Ternyata dia nggak masuk dia di sini. Ternyata dia kena close. Begitu dia close di bawah sini, kita lihat dulu. Begitu dia close di open marketnya si yang gue tandain di kotak coklat ini, dia balik ke atas. Nah kalau udah kayak begini, kemungkinan dia akan turun lagi. Tapi kalau dia nggak sanggup close, dia kemungkinan bakal up lagi. Tuh gue tandain di sini, dia ada marker gue juga di sini. Marker gue ini yang nandain tadi itu, dia ada opposite di situ. Dia sanggup close, akhirnya dia nggak bisa nembus lagi terus ke bawah sampai di sini dia nggak tembus lagi, kemungkinan dia turun. Makanya tadi gue masuk ke time frame besar di sini. Kalau dia nanti nggak up ya naik, ya turun. Tapi emang gue ngelihat dari awal holy grail itu pasti ada. Ini gue anggap sebagai tren turun dan gue pasti masang sell harusnya.
Cuma karena gua ngelihat di time frame ini gua ada M15, gua ngelihat dia ada tadi ini, gua masang buy itu di sini karena gua ngelihat dia tembus close di opennya dia tembus di gua di M30, gua masang entry. Gua tahu dia tembus di resisten, dia udah close di resisten, terus dia naik, dia close di sini. Ini gua kasih tanda, dia close di sini. Ini yang gua kasih tanda ini. Gua pasang entry karena ini kan ada split. Nggak taunya dia ada rejection di situ. Dia nyebutnya itu rejection. Nah, rejection gua anggap itu biasa aja, paling biasa ini kalau ditembus. Nggak taunya dia tembus sampai ngejar ke bawah sini yang gua tandain ini. Gua tadi nganggapnya dia cuma tembus di zona ini. Gua tadi nganggapnya tembus cuma di zona mana tadi itu. Ini gua tandain dulu sini. Gua masang di sini, gua rasanya tadi tembusnya cuma di sini. Gak bakal jauh karena gua anggap dia udah close. Terus dia naik, gua pasang buy. Ataunya di situ ada rejection. Kita kan tahu prinsip-prinsip dasar kita buat masang entry kan ada di situ. Kalau di time frame kecil aja dia udah pasang close. Gue ngeliat di time frame besar itu dia juga emang ada indikasi dia mau naik. Memang ada zona lagi dalam satu badan itu, seperberapanya baru kita masang entry. Gue nggak perhatiin mungkin di time frame besarnya. Gue nganggapnya di zona coklat ini yang baru ini dia cuma sampai situ, nggak tahunya dia tembus sampai di yang di belakang sini. Nah, sekarang ini dia back lagi, tapi gue tetap nganggap dia sebagai tren naik buat balik, karena gue masukin di titik-titik peaknya ini, terus gue tarik garis Fibonacci gun, dia itu masih dalam zona belum waktunya breakthrough gitu. Dia masih ngebentuk suatu tren miring tapi penan ya, penan dia, tapi penan uptrend yang nunjukin dia trend naik, walaupun dia secara resisten dia mempunyai garis yang sama. Gue nggak ngeliat di ininya, tapi gue tetap ngeliat buat sini ada retester ini untuk nembus baseline itu. Oke, gitu aja dari gue. Jadi ini kesimpulannya, gue tetap masang buy karena gue masangnya di M15. Gue ngeliat di sini nggak ada tembusan dia buat close di opposite-nya dia. Kalau dia ini ada tekanan naik, walaupun ini tren turun, tapi gue ngeliat candle, karena gue lagi perhatiin candle, gue ngeliat yang nggak sanggup tembus, gue pasang buy. Gue masuk ke M15, ternyata dia emang masih naik, gue pasang buy di situ. Ini mungkin naik balik, nggak taunya dia turun lagi. Gue kira dia turun di sini, nggak taunya dia turun di belakangnya dia, kotak coklat ini. Tembuslah dia di garis ini. Ini gue tandain, tembus dia di garis sini. Nih, dia tembus, dia udah tembus. Dia masuk di target dia di resisten ya, crash by peak. Ada peak by crash by peak, crash to peak to crash. Dia tembus ini, nggak tahu dia mantul lagi. Nah, ini dia udah ketemu lagi ini di mana di
di sama-sama di crashnya, tapi dia ketemu lagi di mana garis merah itu. Ini harusnya gue tandain, jangan garis, tapi udahlah, mungkin dia nanti ketemu ada di baseline dia harusnya ketemu ya dia ketemu di sini. Emang nanti ini jadi target dia harusnya yang deket-deket. Coba kita lihat di time frame besar, pasti dia ketemu. Pasti dia ketemu tuh, dia pasti ketemu di time frame besar, peak to crash. Dia pasti ketemu di sini, ada garis tuh, dia ketemu di sini, dia ketemu di sini. Dia ketemu di garis ini peak to crash-nya dia. Jadi selalu ada pola-pola yang memang dia menunjukkan itu move market, tapi ada kita masang namanya take profit ya. Take profit itu kita pasang sebelum kita masang entry, kita udah tahu itu take profit di mana. Dia selalu ngejar di lawannya itu, dia ngejar di lawan candle, opposite candle atau opposite trend. Tapi itu juga kita pertimbangkan pola-pola kayak soldering, terus cable, terus trend. Pola trend itu juga dipertimbangin juga. Oke, sampai segitu aja dulu. Gua udah kelamaan gua kasih tahu. Mungkin kurang jelas, nanti gua jelasin lagi.